Perbedaan antara kujang lanang dan kujang wadon adalah jika kujang lanang ini adalah bilahnya lebih tebal dan lebih langsing. Ya, bilahnya lebih langsing daripada kujang wadon. Oke, kujang lanang banyak dijumpai di daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi. Makanya banyak disebut dinamakan adalah kujang kulon. Kemudian ini adalah kujang wadon. Kujang wadon bilahnya lebih lebar dan pipih. Ya, kujang wadon juga disebut kujang wetan karena banyak dijumpai daerah Bandung, Garut, Ciamis, Tasik, Banjar, Sumedang, kemudian Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, ya, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan, gempa, musibah penyakit, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, karena pada dasarnya sakit adalah sebagai penggugur atau penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua ketika mendapatkan sakit, badan kita sakit tapi hati kita bisa bersyukur, alhamdulillah, mungkin dengan jalan seperti ini dosa-dosa saya bisa diampuni, dihilangkan. Karena ada dosa yang memang digugurkan lewat sakit, ada yang gugur lewat sodako, ada yang lewat ibadah yang lain. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami keterpurukan ekonominya pailit seret, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tentunya jika kita sebagai orang tua, rezeki yang kita cari kemudian bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita, kita menjadi orang tua yang sangat bahagia karena merasa bermanfaat untuk anak keturunan kita. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka, yaitu pusaka kebanggaan daerah Jawa Barat. Kalau bicara tentang Jawa Barat, sahabat Pusaka Jawa langsung wis ngertilah pusakanya apa. Nah, pusaka itu adalah kujang. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kujang sendiri ada 4 sebetulnya, tapi kalau diringkas dari bentuknya ya kujang ada 2, yaitu kujang lanang dan kujang wadon. Kujang lanang terkenal untuk wilayah-wilayah kulon, makanya disebut kujang kulon, yaitu daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, itu kujang lanang atau kujang kulon. Kemudian ada kujang wetan atau kujang wadon, yaitu antara banyak dijumpai di daerah Bandung, Garut, ya, Sumedang, Ciamis, Tasik, Banjar, terus Cirebon. Nah, nanti akan saya babar tentang perbedaan antara kujang lanang dan kujang wadon. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pastinya sahabat Pusaka Jawa sudah sering melihat antara kujang wadon karena saya pernah membabar kujang wadon di video yang lalu. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, kita langsung ambil pusakanya. Nah, ini ada 2 pusaka kujang sahabat Pusaka Jawa. Nanti saya buka dulu, kita ganti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ori, wanginya enak sekali, coba dicium. Wangi ya? Wangi banget sahabat Pusaka Jawa. Kita buka bilah yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, oke, saya angkat dua-duanya. Nah, ini sahabat pusaka Jawa, ini adalah kujang lanang. Sahabat pusaka Jawa, ini adalah kujang wadon atau kujang perempuan. Ini kujang laki-laki. Nah, saya bahas dulu perbedaan antara kujang lanang dan kujang wadon adalah jika kujang lanang ini adalah bilahnya lebih tebal dan lebih langsing. Ya, bilahnya lebih langsing daripada kujang wadon. Oke. Kujang lanang banyak dijumpai di daerah Bogor, Cianjur, Sukabumi. Makanya banyak disebut dinamakan adalah kujang kulon. Kemudian ini adalah kujang wadon. Kujang wadon bilahnya lebih lebar dan pipih. Ya, kujang wadon juga disebut kujang wetan karena banyak dijumpai daerah Bandung, Garut, Ciamis, Tasik, Banjar, Sumedang, kemudian Cirebon. Ya. Jelas ya sahabat pusaka Jawa. Kujang sendiri mempunyai kalau tidak salah ada 9 bagian penting di kujang, yaitu yang pertama pepatuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah luk. Yang ketiga adalah pamor. Ya. Kemudian yang keempat adalah beteng, perut. Yang kelima adalah tonggong atau punggung. Kemudian ada tadah. Yang tadi berapa? Ada tadah. Kemudian ada selut, ada peksi, kemudian ada gonjo landayan yang ke-9. Nah, seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Sudah jelas ya, ini perbedaan antara kujang lanang dan kujang wadon. Ya, ini sahabat pusaka Jawa biar tahu. Kemudian walaupun kujang itu sebagai senjata andalan di wilayah Jawa Barat, Keraton Yogyakarta juga ada pusaka kujang karena ada fotonya, ada datanya pada tahun berapa ya? 1800-an di Keraton Jogja kefoto dan yang foto orang Belanda itu mempunyai pusaka kujang di Yogyakarta. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas tentang kujang. Kujang ada yang bilang adalah kukuh kana janji. Kukuh itu artinya kuat dengan janji, artinya orangnya amanah. Ya, jadi orangnya amanah. Kujang itu ada yang mengatakan seperti ini. Ya, orangnya amanah, bukan ku Ujang, bukan sama si Ujang, bukan. Ya, jadi orangnya menjadi amanah karena kujang sendiri kan lebih identik dengan yang paling terkenal raja di wilayah Parahyangan adalah Prabu Siliwangi. Nah, kebetulan di sini ada lukisannya sama Maung Bodas. Nah, seperti itu. Dan Prabu Siliwangi salah satu senjata pusakanya adalah kujang kembar. Ya, sahabat pusaka Jawa, kujang kembar. Kujang kembar yang menjadi pusaka andalan salah satunya. Kan Prabu Siliwangi punya banyak pusaka. Nah, sekarang kita bahas tentang kujang. Kujang sendiri banyak dibuat atau mulai dibuat pada abad ke-13 dan ke-14 pada kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian kujang juga sama halnya dengan keris mempunyai bahan yaitu 3. Pertama biji besi, kemudian baja, kemudian pamor. Ya, sahabat pusaka Jawa. Dan proses pembuatannya pun sama karena pada tahun itu kan pada tahun Pajajaran kan juga sama, ada kerajaan Mojopahit. Ya, sahabat pusaka, kerajaan Mojopahit. Ya. Jadi cuma hanya beda di jenis dan bentuknya saja seperti itu. Untuk cara pembuatannya pun sama. Mereka kujang itu memakai tirakat dengan olah ya dengan olah rasa namanya, dengan tirakat, dengan puasa, dengan doa sama. Karena kujang itu lebih identik sebagai pusaka daripada sebagai senjata. Ya. Ada yang bilang kujang adalah pusakanya para petani karena melihat tuah atau angsar dari dapur kujang. Nanti saya sebutkanlah tuah atau angsar dari dapur kujang. Dan hal itu terbukti sampai sekarang.
Nanti saya ceritakan sejarahnya ya, sahabat usaha saya. Nah, jadi kita bahas tentang tadi kujang. Kujang adalah senjata khas dari Jawa Barat. Nah, yang saya pegang ini adalah kujang lanang. Ya, sahabat usaha Jawa. Kujang lanang ini tergolong agak susah dicari. Ini utuh. Ya, ini utuh. Dan ini pamornya bagus. Lihat, ini pamornya bulut ke bawah. Pamornya Wahyu Tumurun. Sekarang kita lihat dulu dari pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ikutnya Anggabah Kopong, ya. Anggabah. Kemungkinan ini dulunya adalah Nyujen lancip. Cuman karena korosi jadi agak tumpul. Ya, tapi yang saya bahas karena di sini di sini karena kenyataan di sini adalah nggak tumpuk, nggak lancip, ya saya sebutkan ini. Kemudian untuk metuknya, ini ada metuk, ini iras. Biasanya untuk metuk-metuk iras adalah metuk-metuk yang tangguh-tangguh lawas. Ya, kita perlu ketahui kalau abad ke-13-14 ya ikutnya adalah tangguhnya sepuh. Ini kalau kita detek lagi, ini ada geretannya ini metuk. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang pamornya. Pamornya adalah ini Wahyu Tumurun dengan gambaran pola seperti bulat turun ke bawah. Wahyu Tumurun, tuah atau angsarnya adalah sebagian pecinta keris beranggapan agar si pemilik mempunyai intuisi yang tajam untuk menangkap satu peluang, baik entah itu jabatan ataupun peluang bisnis, agar lebih sensitif, lebih tajam. Kadang kan ada orang yang kaya itu karena bisa menangkap peluang pasar yang sedang ada. Kalau untuk orang pemerintahan mungkin bisa jadi untuk menangkap peluang, oh ini kemungkinan raja ini bakal lengser, kemudiannya akan jadi si fulan, atau pergolakan politik nanti begini-begini, dia lebih mendapatkan cepat ilham. Ketika dia mendapatkan satu intuisi atau ilham yang bagus, perasaan atau prasangka yang kuat, itu minimalnya dia bisa sedia payung sebelum hujan. Atau dia ingin menjabatkan satu posisi yang paling penting di pemerintahan, tapi begitu dia ada pamor tua atau angsa dari pamor Wahyu Tumurun itu, dia bisa mempersiapkan diri. Saya itu kayaknya itu bakal mau lengser, saya harus mempersiapkan kinerja saya harus bagus. Segala laporan dan tanggung jawab saya dipersiapkan dengan baik. Ya, sahabat pusaka Jawa, nah seperti itu. Dan kalau sudah begini berarti insya Allah akan naik pangkat, atau apa yang diharapkan dia akan terjadi. Ya, istilah kalau bahasanya weruh sedurunge winarah, bahasanya seperti itu. Mungkin yang terlalu jauh itu begitu. Kayaknya ini bakal oh iya kejadian. Nah, seperti itu. Ya, kalau untuk pedagang dia bisa menangkap satu peluang bisnis. Begitu jualan sepi, dia bisa kepikiran, oh jualan apa ya? Kayak kemarin pas wabah penyakit kemarin itu kan orang pada jualan masker. Nah, itu bisa menangkap peluang bisnis. Yang lain masih jualan seperti biasa, banting setir, jualan tetap yang sudah ada tetap, tapi dia tadinya dia bahasanya dia jualan buah. Begitu buahnya sepi karena banyak orang yang di rumah wedi kena penyakit, akhirnya maka dia duit buah itu dikelola untuk beli masker. Akhirnya masker kan dulu booming sekali sampai harganya mahal, sama sanitizer seperti itu. Nah, ini namanya tuah atau angsar dari pamor Wahyu Tumurun. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang kujang, sejarah kujang, kita juga kenapa kok kujang juga banyak ditemukan di wilayah-wilayah Jawa Timur? Karena dulu pada tahun 1357 terjadi perang Bubat, sahabat pusaka. Perang Bubat di mana perang antara kerajaan yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja, ya, kerajaan Pajajaran itu. Pada saat itu sebenarnya dari kerajaan Pajajaran tidak berniat untuk berperang, ya, karena pada saat itu
beliau mempunyai putri yang sangat cantik, yaitu Dyah Ayu Pitaloka. Ya, Dyah Ayu Pitaloka itu konon sangat cantik. Kemudian pada saat itu Raja Mojopahit adalah Prabu Hayam Wuruk sedang mencari jodoh. Kemudian dicarikanlah, tolong carikan gadis yang cantik. Tentunya kalau orang dulu kan pakai bibit bobot bebet, tidak asal cantik saja, lihat dari keturunan. Singkat cerita, akhirnya dari utusan Mojopahit mengajukan lamaran ke Pajajaran. Ya, setelah disurvei, kemudian utusannya balik ke Mojopahit sambil menggambar. Ada yang bilang Dyah Ayu Pitaloka itu digambar, kemudian dibawa ke Mojopahit gambarnya, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk setuju. Ya wis lah, cocok itu. Si kamu balik lagi dan bikin lamaran. Ke sana pun melamar, dan akhirnya setelah melamar sudah ada kesepakatan. Akhirnya dari pihak Pajajaran menyetujui. Kemudian terjadilah akan pernikahan. Kita singkat lagi, pernikahan. Sebetulnya pada umumnya sewajarnya adalah sang laki-laki yang ke pihak mempelai putri wanita. Tapi ini kebalik, sang mempelai wanita yang datang ke sana. Ini karena kelegowoan atau sikap tawadunya Raja Sri Baduga Maharaja dari Parahyangan itu, dari Pajajaran. Karena melihat mungkin walaupun pada saat itu ada perdebatan antara Punggawa dan Raja bahwasanya tidak elok, ora pantes kok wong wadon datang ke laki-laki ke sana seperti itu. Kan umumnya laki-laki yang datang ke perempuan. Teman, dengan pertimbangan Mojopahit raja yang besar, terus kemudian masih kalau secara dirunut secara silsilah, yo Mojopahit ya dari Kulon juga seperti itu. Buyut-buyutnya ya dari Pajajaran ada keturunannya seperti itu. Akhirnya ya pokoknya dengan kelegowoan, terus kemudian membawalah seserahan ke sana. Seserahan ke Jawa Timur, ke sana. Ke Mojopahit, ya. Begitu, karena seserahan pada umumnya berarti kan membawa prajurit seperlunya saja. Ya kan? Membawa prajurit seperlunya dengan membawa pakai kapal laut, ya kan? Dengan membawa kapal laut sampai di sana. Lah pas di lapangan Bubat itu ada miskomunikasi antara Patih Gajah Mada dengan dengan prajurit Pajajaran. Seperti itu. Nah, ada miskomunikasi, disitulah intinya. Ada miskomunikasi, akhirnya terjadilah perang. Karena kan sudah tahu sebetulnya, wallahu alam kebenarannya bagaimana, tapi yang di sini kalau kita garis bawah ya mungkin ada miskomunikasi lah, karena setelah perang itu, di perang itu kan semua terbunuh di Pajajaran itu. Sri Baduga maupun Dyah Ayu Pitalokanya pun konon bunuh diri dengan kujang belati, artinya kujang yang kecil yang disisipkan pada rambut Dyah Ayu Pitaloka, karena melihat kedua orang tuanya beserta punggawa-punggawanya meninggal semua karena tidak imbang. Di sana kan tidak untuk perang, datang hanya untuk menyerahkan dan untuk melakukan acara pernikahan. Ini juga ada yang bilang ini adalah siasat dari Gajah Mada agar untuk menaklukkan Pajajaran, karena pada dulu kerajaan-kerajaan yang lain di luar pulau itu sudah ditaklukkan, tapi hanya Pajajaran yang belum bisa ditaklukkan. Istilahnya ini rumah, ini halaman. Loh kok saya rumah di sini gede magrong-magrong, kok halaman depan rumah ada rumah lagi kok nggak bisa ditaklukkan. Kan erat kaitannya juga dihubungkan dengan Sumpah Palapa yang Gajah Mada pernah sumpahkan, pernah ucapkan seperti itu. Dia ingin menyatukan Nusantara. Gitu. Dia tidak akan beristri dan tidak akan memakan buah palapa kalau belum bisa menyatukan Nusantara. Nah, dari kejadian seperti ini pada tahun 1357 itu maka Pajajaran pun runtuh. Dan kalau kita amati ya sahabat Pusaka Jawa, kita amati runtuhnya kerajaan Parahyangan yang ada di Parahyangan itu
mungkin karena kebijakan politik. Ya, pertama adalah kebijakan politik dari Gajah Mada setelah Pajajaran runtuh, kalah, ya, Pajajaran kalah, itu melarang Pajajaran untuk membuat senjata tajam. Biasalah, kayak dulu kita ketahui ketika Belanda menaklukkan kerajaan Palembang, ya, 1800 berapa itu dilarang membuat keris dan lain sebagainya. Makanya keris-keris Palembang mulai 1800 tidak produksi lagi. Waktu itu VOC, ya, umum. Jadi biar tidak ada terjadi pemberontakan, kalau senjatanya minim kan mau berpikir untuk berontak susah. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, saya kira hanya sekedar selayang pandang sajalah saya cerita sejarah itu. Kalau kebenaran untuk hanya versi masing-masing, ada yang versi begini, cuman kalau saya untuk mencari satu keselarasan, saya pikir di sini ada satu miskomunikasi antara karena Patih Gajah Mada itu kan waktu itu tidak menjemput di lapangan Bubat, ada di mungkin dari anak buahnya atau anak buahnya Gajah Mada datang menemui miskomunikasi, akhirnya perang, Gajah Mada pun turun. Kemudian setelah perang itu kan Hayam Wuruk itu bahasanya depresi atau mumet lah ya, karena benar-benar mencintai dia Ayu Pitaloka. Maka konon katanya dari terjadinya perang Bubat itu antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada mulai renggang jaraknya mulai jauh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari kujang adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari kujang itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menolak atau menghalau hama tanaman. Kedua, untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga, untuk penyembuhan. Dan konon juga ada tambahan lagi, yaitu untuk menolak wabah penyakit ternak. Jadi kujang hampir sama dengan kebolajer kalau di kita kebolajer. Ya sahabat Pusaka Jawa, dan kujang itu lebih bersifat pusaka, sahabat pusaka, bukan bersifat senjata. Kita lihat dengan bentuk fisik yang seperti ini adalah bentuk fisik pusaka. Kalau buat senjata nggak mungkin loh. Dan kalau bersifat pusaka berarti yang diambil adalah dari sisi spiritualnya saja atau tuahnya saja. Ya tadi kan erat kaitannya dengan para petani, ya kan. Dan tadi di awal sudah saya sampaikan, setelah di awal saya sampaikan bahwasanya kujang itu kan kaitannya dengan kemakmuran, ya, karena petani ketika satu daerah pangannya kuat, dia akan makmur, bahkan dia bisa ngimpor, ya bisa mengekspor lah ya, bisa mengekspor apa yang bisa dijual keluar, seperti itu, bisa dijual keluar. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui banyak kerajaan besar di wilayah selain Jawa Barat. Ya, ada Mataram, ada Mojopahit, ada mana lagi, Demak. Tapi kerajaan itu silih berganti terus, berperang terus. Akhirnya ketika banyak perangnya tidak sampai untuk fokus pada satu sandang dan pangan. Dari keruntuhan Pajajaran 1357 itu, maka rakyat dari Parahyangan dengan kebijakannya Gajah Mada dilarang untuk membuat senjata tajam, terutama alat-alat perang, maka disimpulkan bahwasanya mereka lebih fokus kepada pertanian. Dan hasilnya sekarang, dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kadang sering terjadi satu kurang pangan. Karena rajanya fokus perang, jadi ada satu desa yang kurang pangan. Ya, kalau Jawa Barat sampai sekarang pun makmur, sandang pangannya makmur. Sahabat Pusaka Jawa silakan tengoklah. Di Jawa Barat, entah di Kuningan, Ciamis, Tasik, Garut, sawahnya masih bagus-bagus, masih hijau-hijau, enak dipandang. Dan penghasil lumbung padi terbesar kan dulu Kerawang juga ikutnya Jawa Barat ya. Nah, begitu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari
kejadian perang tersebut, ya kita ulas lagi dari kejadian tersebut, banyak empu-empu dari Pajajaran yang pindah ke Tuban, yaitu termasuk Empu Ki Kuwung, Nimbok Sombro, Ki Angga, Ki Keleng. Itu 4. Itu menjadi ke Tuban, karena dulu Tuban Syah Bandar Besar. Kalau di ini mungkin Jakarta sekarang, ya, satu dimana di situ banyak berkumpulnya dari berbagai orang dari luar negeri, dari kerajaan mana-mana luar pun pada datang, pada mampir ke situ. Nah, begitu ya sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa, ini kujang. Ini kujang lanang dan kujang wadon, ya. Kalau yang ini sudah pernah saya review dengan handle-nya maung atau macan, ya. Kalau ini pakai tombak scan. Nah, kalau kita simpulkan dari kujang lanang ini adalah dengan tuah atau angsar dari kujang ataupun tuah dari pamor adalah doa dan harapan dari sang empu atau sang pemesan awal keris ini adalah menjadi orang yang selalu di atas karena mempunyai intuisi yang tajam, menjadi orang yang makmur karena kujang lambang dari kemakmuran. Ya sahabat Pusaka Jawa, kujang menjadi orang yang kalaupun dia bertani maka taninya sukses, kalaupun dia berternak ternyata sukses, karena di sini juga ada doa dan harapan sang empu agar hama ternak, penyakit, wabah penyakit ternak dihindarkan. Kemudian juga untuk penyembuhan, ada memang kujang yang kadang untuk penyembuhan saya tidak tahu prosesnya bagaimana, mungkin hanya orang-orang yang khusus atau orang-orang spiritualis yang tahu, ya. Dan kujang beda dengan keris, ya. Artinya kalau keris kan pada zaman Majapahit kan ada untuk kewibawaan, ya, untuk kesaktian. Kujang lebih dominan, lebih untuk kemakmuran. Nah, di situ perbedaannya. Ya, walaupun mungkin ada kujang yang untuk kesaktian juga seperti kujangnya Prabu Siliwangi. Tapi pada umumnya kujang diciptakan adalah tuah atau angsarnya adalah untuk kesuburan tanah, kemudian untuk menolak hama tanaman, menolak wabah penyakit ternak, dan juga untuk penyembuhan. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi doa dan harapan dari sang empu dari kujang ini adalah orang itu selamat menjadi orang yang selamat dari wabah penyakit, kemudian menjadi orang yang sukses ketika dia berkebun atau bercocok tanam sawah, dia usaha cocok tanam sawahnya selalu berhasil, ya, tidak terkena hama tanaman. Dia beternak pun tidak kena wabah penyakit ternak, ya. Jadi terus setelah menjadi orang kaya, dia pun mempunyai intuisi yang tajam, entah itu ketika dia menjadi di pemerintahan, dia pun tajam untuk dalam bertindak, melakukan sesuatu, dia punya feeling yang tajam, ya. Dia pedagang, dia pun bisa mengambil peluang yang jualan yang ramai apa, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terupdate dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.